Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bapak Bintang Rizky Abdullah Maju Seiba SE MSI. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya Argila Deswita dengan NIM 2110541021 mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi (IPM) Sanitasi Lingkungan terhadap stunting dengan studi kasus kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2018 sampai 2023. Masalah kesehatan gizi banyak ditemukan di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Dari data studi status gizi atau SSGI tahun 2022 mengungkapkan hasil yang mengejutkan, di mana prevalensi balita stunting di Indonesia atau secara nasional mencapai 21,6%. Sedangkan untuk angka prevalensi balita wasting 7,7%, balita underweight 17,7%, dan paling sedikit yaitu balita overweight sebanyak 3,5%. Angka prevalensi balita stunting tersebut berada di atas ambang yang telah ditetapkan oleh WHO hanya sebesar 20%. Hal ini menunjukkan stunting masalah gizi serius yang perlu diatasi secara bersama-sama. Dari data SSGI tahun 2019, prevalensi stunting paling tinggi yaitu berada 34,2%. Dinkes Aceh pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, menjadi provinsi dengan tingkat stunting yang tinggi, berada di tingkat ketiga setelah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Secara nasional, dari tahun 2019 sampai 2023 masih berada di posisi merah. Namun, prevalensi stunting yang turun sebanyak 1,8% dari 31,2% di tahun 2022 menjadi 29,8% di tahun 2023 yang menyebabkan bergeser ke posisi kuning. Provinsi dengan prevalensi stunting yang paling rendah adalah Provinsi Jambi sebesar 16,8%. Laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi. Meningkatnya pendapatan akan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak positif pada status gizi masyarakat. Apabila meningkatnya perekonomian di rumah tangga menjadikan daya beli masyarakat terhadap barang juga meningkat. IPM merupakan pencapaian pembangunan yang didasarkan pada kompeten kualitas hidup. Kualitas hidup digunakan untuk mengukur tingkat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai melalui 3 indikator: angka harapan hidup, tingkat pendidikan yang dilihat dari lama bersekolah, dan tingkat ekonomi dilihat dari taraf hidup yang layak. Sanitasi merupakan usaha untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui fasilitas yang memadai. Sanitasi lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa berpengaruh terhadap status gizi anak. Faktor lingkungan yang tidak mendukung bisa menyebabkan berbagai penyakit. Teori rujukan utamanya yaitu teori human capital. Teori ini menjelaskan bahwa konsep human capital dapat dipahami sebagai investasi individu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi di masa depan, meliputi sektor pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, seseorang akan semakin banyak pelatihan yang diikuti, maka semakin meningkat pula kemampuan dan keterampilan. Selain itu, kesehatan juga memiliki hubungan erat dengan pendidikan. Yang kedua itu teori kesejahteraan atau welfare. Menurut Adam Smith pada tahun 1779, teori kesejahteraan atau welfare, teori ini mengatakan bahwa seseorang memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Karena kecenderungan orang untuk selalu berusaha memenuhi keinginannya, kesejahteraan akan dicapai saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Landasan teori yang pertama, stunting. Stunting atau sering disebut pendek atau kerdil adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak usia di bawah 5 tahun yang disebabkan oleh gizi berkurang dan infeksi yang berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi bermakna perbandingan produk domestik bruto dan produk domestik bruto sebelumnya.
selanjut yaitu IPM. IPM merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, serta di berbagai aspek kehidupan. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan mempunyai hidup sehat, serta menikmati standar hidup layak, maka IPM akan meningkat. Sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan merupakan kondisi kesehatan yang merujuk pada lingkungan yang mencakup berbagai aspek seperti perumahan, pembuangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain. Ini adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan. Ada 10 penelitian yang saya masukkan dalam PPT. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan itu data sekunder yang berupa data panel. Data panel ini merupakan gabungan dari data runtun waktu atau time series dan silang tempat atau cross section. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Publikasi Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI dan Badan Pusat Statistik atau BPS, serta dari buku-buku dan jurnal-jurnal artikel sebelumnya. Ada tuh metode analisisnya, itu metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Variabel penelitiannya, variabel dependen atau Y-nya itu prevalensi stunting, variabel independen atau X-nya pertama laju pertumbuhan ekonomi X1, IPM atau indeks pembangunan manusia X2, dan sanitasi lingkungan X3. Persamaan dalam metode analisis saya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah EIT. Untuk pengujian modelnya ada dua, yaitu uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji multikolinearitas. Untuk pengujian hipotesisnya ada tiga, yang pertama itu uji koefisien determinasi atau R-square, yang kedua uji signifikansi simultan atau uji F, dan ketiga itu uji statistik atau uji T. Hanya sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.